Ngembang, mekar, ngembang gitu. Ngembang, kan ngambang tuh di air. Mekar gitu nah. Iya. Mekar. Halo Balkamster, balik lagi bersama aku di acara Cakem, Catatan Anak Kampus. Oke, kita kedatangan tamu yang spesial, tentunya cantik yang jelita. Wah, boleh deh kita sambut dulu nih, Miss Teenager Sumatera Selatan. Halo. Sebelumnya nih Kak, boleh dong kenalan ke Boleh teman-temannya. dong. Perkenalkan semuanya, nama saya Kezia Michellova, Miss Teenager Sumatera Selatan 2023. Cantik bukan ya? Cantik ya? Cantik dong. Oke, ngomong-ngomong nih tentang Miss Teenager. Kakak biasa dipanggil siapa nih? Kak Michelle aja. Michelle. Kak Michelle, udah berapa lama sih ikutan Miss seperti ini? Kalau untuk ikut pageant-pageant seperti ini sih baru di tahun ini ya, baru mencoba untuk ikut pageant. Tapi kalau untuk di dunia modeling udah dari kecil. Wow, berarti benar apa ya? Hobi model tuh dari kecil ya? Umur Iya. berapa itu kira-kira? Itu dari masih TK udah ikut modeling, udah ikut lomba-lomba. Wow. Keren. Dan sekarang mau didalamin lagi berarti. Dan sekarang dalami dengan ikut pageant. Pageant. Kira-kira nih Kak, ini kan kakak udah kuliah atau masih sekolah nih? Kalau saya masih sekolah. Oh berarti di Miss ini paling termuda gitu ya? Atau banyak yang masih muda lagi? Ada yang lebih muda lagi, soalnya ini kan teenager Kak ya, jadi masih ada dari SMP, SMA gitu. Oke. Itu minimal umur berapa nih Kak? Kalau minimal umur mungkin dari sekitar 13-14 tahunan udah bisa ikut. Kalau itu kayak misal nih, biasanya kan dari model nih tinggi, BB itu kan diukur nih. Iya. Kira-kira dari kakak sendiri nih, berapa? Tinggi? Untuk tinggi badan, saya tinggi badannya 165 cm dan juga berat badan sekitar 49-48. Oh, berarti nggak pasti ya? Iya, Sekilo sekitar lah, itu. gitu Beda ya. tipis Nah, kalau itu. udah makan ya. Berarti naiknya sekilo, terus turun lagi nanti habis turun itu lagi, lapar. nanti naik lagi. Oke, boleh. Nah, lanjut nih Kak. Ngomong-ngomong nih sekolahnya di mana nih? Saya sekolah di SMK dengan jurusan kecantikan. Wah, berarti pinter make up dong ya? Iya dong. Boleh dong Kak, siapa tahu kan dari Instagram kakak nih, siapa tahu nanti teman-teman dari Palkomtek kan nggak lama lagi nih kan ada acara wisuda, siapa tahu mau make up sama kakak nih. Boleh. Jadi IG makeup saya itu lova.makeup P-nya double. Jadi bisa di-follow. Jadi teman-teman kalau yang mau make up boleh langsung ya hubungi Kak Michelle. Oke nih. Kan tadi kakak ngambilnya jurusan kecantikan. Kira-kira di situ tuh belajar apa aja sih selain make up? Jadi jurusan kecantikan itu dia belajar banyak hal, mulai dari seperti tentang kecantikan, keindahan tubuh kayak mani-pedi, krembat, terus makeup, hairdo dan lain-lain. Massage juga belajar. Jadi semuanya tentang keindahan tubuh sih. Oh berarti banyak ya. Seperti itu. Oke. Kirain tuh kalau saya pikir tuh ya kecantikan tuh fokus ke make up gitu. Ternyata enggak ya, luas ya. Luas. Kan jadi Miss nih ya. Kira-kira ini ada nggak sih kayak saingan gitu? Saingannya tuh berat atau enggak menurut kakaknya? Semua saingan di Miss Teenager pastinya kompetitif ya Kak, karena kan sudah dipilih dari provinsi masing-masing, yang pasti kualitasnya mereka terbaik semua. Oke. Kalau untuk kayak ke jenjang ini kan dengar-dengar kakak nanti bulan Oktober ya kalau nggak salah Iya, mau bulan ke Oktober. nasional gitu ya. Kira-kira itu seleksi apa aja sih yang udah dilalui gitu? Jadi seleksi yang dilalui itu pertama-tama seleksi dari provinsi. Jadi kan di Sumatera Selatan nanti dipilih untuk Miss Sumatera Selatan. Kalau sudah terpilih baru nanti akan diberangkatkan ke Bandung untuk karantina. Itu karantinanya berapa lama Kak? Karantinanya kurang lebih sekitar 1 mingguan Kak. Oh, 1 minggu. Lumayan juga sih. Iya lumayan. Kayak gitu di sana tuh kegiatannya apa aja selama 1 minggu itu? Banyak sih Kak, mulai dari nanti ada evening gown, ada sportwear competition, seperti public speaking, Q&A, cara berpikir kritis dan lain-lain. Oke. Jadi kalau nasional itu ya
setelah nasional bakal gabung lagi nggak kira-kira menuju ke internasionalnya gitu? Jadi nanti kalau menang di top 3 di nasional di sini akan dikirim ke internasional lanjut lagi. Oke, boleh. Oke, sebelumnya nih persiapan untuk ke nasionalnya itu apa Kak? Apakah sudah dipersiapkan? Sudah, jadi selama penentuan sebelum karantina ini kan masih ada sekitar waktu kurang lebih 1 bulanan ya. Jadi itu selama 1 bulan dipakai untuk belajar nih Kak, seperti pertanyaan public speaking dan lain-lain itu kan lebih diasah lagi biar maksimal. Itu biasanya diasahnya tuh di mana itu? Acara-acara apa gitu di sini? Kalau diasah itu biasanya belajar di manajemen, belajar mandiri, atau ikut show-show seperti kemarin ada show kayak Iksan Designer di PIM, dan juga ikut beberapa lomba. Untuk sejauh ini Kak ya, dari persiapan yang ada, kira-kira udah matang belum nih Kak? Atau masih banyak yang harus tingkatkan lagi gitu? Kalau menurut saya sih masih banyak sih yang harus ditingkatkan lagi Kak, apalagi kan dengan saingan yang sangat kompetitif ya kan, yang udah terseleksi di provinsi masing-masing, kita harus memberi usaha semaksimal mungkin untuk Sumatera Selatan. Berarti kalau misalnya nih kakak lolos gitu ke nasional, ini salah satu perwakilan dari Sumatera Selatan loh ya. Betul. Dari Sumatera Selatan. Bentar dulu, lagi nih. Oke Kak, ngomong-ngomong nih, di Miss Teenager ini nih kakak kan masuk sekolah nih ya. Kayak gitu disupport nggak sih dari sekolah kakak? Tentunya disupport sih Kak, disupport full. Jadi seperti kegiatan-kegiatan itu kan biasanya ada yang mengharuskan full day ya. Jadi nggak bisa sambil sekolah. Jadi dari sekolah sih memberikan keringanan seperti dispensasi. Jadi kalau ada acara-acara bisa ikut tanpa terhalang sekolah. Boleh lah ya, berarti luar biasa SMA-nya. Iya. Apakah sering mengganggu jam sekolah kakak nggak? Kalau menurut saya pribadi sih saya bisa mengatur waktu ya Kak. Jadi untuk sekolah dan Miss Teenager ini semuanya udah ada porsinya masing-masing. Jadi tidak ada yang terganggu sih. Tapi pernah nggak sih kayak posisi ini kan masih sekolah, tiba-tiba aja di sekolah nih, tiba-tiba ada telepon nih, suruh di acara ini gitu. Apakah izin tuh langsung diizinin atau butuh proses dulu gitu? Biasanya sih kalau misalnya nggak bisa, minta dari orang tua diwakilkan untuk meminta izin ke sekolah. Berarti orang tuanya yang datang ke sekolah gitu ya? Oke, dari sekolah baru diizinin untuk acara itu tersebut. Oke. Berarti ya mensupport banget gitu ya? Mensupport banget tentunya. Dan untuk persiapannya tadi kan, untuk public speakingnya berarti apakah udah matang berarti ya? Kalau untuk public speaking mungkin masih setengah-setengah ya, karena kan masih banyak hal yang harus dipelajari. Dan untuk nasional, gak kebayang sih nasional pasti saingannya tuh lebih ketat gitu kan daripada Sumatera. Sumatera aja mungkin saingannya udah besar gitu ya Kak? Iya, karena kan di setiap provinsi ada kompetisinya dulu kan sebelum terpilih untuk ke nasional. Ini kan kakak salah satu yang mau ke jenjang nasional ya kan? Apakah ada kawan lagi gitu selain kakak atau kakak sendiri yang terpilih? Kalau untuk di setiap provinsi itu terpilihnya satu sih Kak, masing-masing. Satu Iya. Oh berarti ini kakak ini salah satu? Yes. Salah satu Sumatera Selatan, yang terpilih di Sumatera Selatan ini ya? Satu-satunya di Sumatera Selatan. Satu-satunya guys! Keren. Dari berapa orang itu Kak sebelumnya? Aduh. Lupa ya. Pokoknya banyak lah ya, banyak. Ibarat 10 deh, 10. Dan hanya satu yang terpilih untuk menuju ke nasional. Wow, tepuk tangan aja dong ya. Keren. Dengan usia yang muda ya Kak ya, termasuk muda, banyak talentnya, dan bakal masuk ke jenjang nasional. Masya Allah. Mewakili Sumatera Selatan, Bu. Wow, keren. Kita doakan ya semoga bakal masuk ke jenjang yang internasional. Amin. Sebelum jadi Miss kan nih ya, kira-kira nih ada nggak sih perubahan apa yang terjadi setelah kakak nih menjadi Miss Teenager? Kalau semenjak terpilih menjadi Miss Teenager, tentunya banyak sih Kak perubahan. Karena kan banyak hal yang kita pelajari lagi nih. Jadi kemarin waktu dari terpilih Miss Teenager itu kan kita ada
hal-hal yang harus dicapai nih Kak segera, seperti berat badan, tinggi badan, jadi lebih produktif lagi. Jadi misalkan lebih sering olahraga, diet, biar makin maksimalkan ya Kak ya. Terus juga belajar public speaking dan lain-lain itu kan yang terbantu untuk sehari-hari sih. Banyak juga berarti ya Iya. keahliannya. Oke nih Kak, ngomong-ngomong kan, belum penasaran nih, hobi Kakak tuh apa sih? Kalau hobi saya tuh ada beberapa sih ya. Pertama, saya hobi makeup karena sudah menjadi makeup artist sekarang, modeling juga dan juga tari. Dan kalau di musik mungkin suka piano ya, tapi masih di grade 1. Jadi belum terlalu Ya, berarti kayak perpisahan sekolah udah lah. sudah. Pernikahan sudah apa belum? Kalau wedding udah belajar kemarin, cuman belum berani ambil karena masih ngerasa masih banyak hal yang harus diasah lagi sih. Ya, berarti harus biasa lagi. Lagi nih Kak, misalnya ngomong-ngomong nih, tadi kan ngambil jurusan kecantikan. Kenapa sih Kakak ngambil jurusan itu? Sebenarnya awalnya itu waktu mau masuk SMK bukan mau ngambil jurusan kecantikan Kak. Terus? Awalnya mau ambil jurusan tata boga soalnya seneng masak-masak. Nah tapi sudah pertengahan mau masuk, sudah sekitar sebulan sebelum daftar, tiba-tiba disuruh sama orang tua untuk masuk kecantikan karena katanya sesuai dengan model. Jadi dengan terpaksa nih, awalnya dengan terpaksa masuk kecantikan. Terpaksa. Jadi tapi dari keterpaksaan itu sekarang jadi terbiasa. Sekarang sudah jadi terbiasa, ternyata jalan gitu Kak. Karena kan dulu untuk makeup diri sendiri aja itu nggak bisa, apalagi kan makeupin orang lain ya. Ternyata waktu di Miss Teenager ini, waktu di sekolah ini jalan sih. Ya, nah sekarang nih looks makeup yang Kakak nih, kira-kira makeup sendiri atau di makeup? Iya, jadi makeup ya saya pakai hari ini tuh makeup sendiri. Karena kan sudah bisa makeup ya, jadi sayang kalau mau bayar orang lain lagi. Keren. Nah Kak, kira-kira kan ke depannya nih, untuk capaian ke depannya itu dari kecantikan ini seperti apa Kak? Kalau untuk hal yang ingin dicapai ya Kak ya, tentunya sih kalau berhubungan dengan kecantikan, pengen banget buat sukses gitu ya, menjadi MUA dalam karirnya kan. MUA kan ada yang jam terbangnya udah tinggi, itu kan prosesnya juga kayak lebih proses mahal. mau ke profesional gitu ya. Betul. Kira-kira apakah Kakak ini terfokus belajar makeup nih hanya di sekolah aja atau ada kayak semacam ikut kelas private gitu? Kalau misalkan cuma di sekolah aja itu sebenarnya udah bisa ya, tapi kan karena pengen lebih maksimal, jadi saya kemarin mengambil beberapa private class sama MUA yang terkenal di Palembang. Jadi untuk lebih mengasah lagi sih skillnya. Berarti itu kalau misalkan makeup di sekolah itu kayak dasar-dasarnya aja atau gimana? Iya. Berarti dasarnya aja, berarti belum masuk ke dalam gitu ya? Kalau private itu perbedaannya sih dia lebih mendalami ya Kak ya, ada teknik-tekniknya, cara mengatasi untuk muka yang seperti ini, mungkin kulit perawatan dan lain-lain kan. Berarti banyak lah ya perbedaannya dari sekolah. Namanya sekolah kan, jadi kan ada batasan untuk makeup. Iya, betul. Gitu. Oke, mungkin udah ya gitu Iya. karena udah. Oke Kak, sebelum berakhirnya talkshow kita nih, mau nanya sih perasaan Kakak nih ya dari pertama masuk kampus Palkomtek ini tuh seperti apa? Dari awal masuk sampai naik ke atas ini kan, sampai di ruang broadcasting ini. Dari awal masuk nih sampai ke atas, kalau dari saya pribadi ya, suasananya tuh enak gitu loh. Jadi pembawaan kelasnya, ruangan-ruangannya itu tuh asik untuk dilihat dan gak boring sih. Jadi emang untuk anak muda cocok banget sih. Cocok banget. Nah, terus perasaan Kakak nih diundang di sini, gimana sih? Seneng banget karena dapat kesempatan untuk podcast bersama Palkomtek. Dari ini kan Kakak namanya Miss nih ya, butuh support nggak nih untuk menang ke jenjang berikutnya gitu? Tentunya sih kan biasa kalau dari Miss-missan seperti ini biasanya ada challenge nih kan untuk voting. Jadi votingnya itu via Instagram, tidak berbayar gitu kan. Jadi dengan ikutnya podcast ini kan orang lebih mengenal nih Miss Teenager itu apa sih, dan Miss Teenager Sumsel itu siapa sih. Jadi saya sih merasa senang karena sudah bisa diundang ke podcast Palkomtek. Oke, boleh ya teman-teman untuk vote dan bantu
Miss Teenager kita nih Kak Michelle sebagai Miss Teenager Sumatera Selatan. Tentunya votingnya di Instagram kakak pribadi atau langsung Di Instagram Miss Teenager-nya. langsung follow Miss Teenager Indonesia. Indonesia. Kuliah Teknologi dan Bisnis yang bebas PR hanya di Palkomtek.